Buarbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sudodewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca rudarasca Warusah paryakiratita Om papuham papakarmaham Papatnya papasambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa At permadat kesamam Om santi Om
Tim Gultor dari Kodam 9 Udayana berhasil melumpuhkan teroris dan membebaskan para sandera. Tak berputus asa, seorang prajurit ini memakai tangan bionik untuk terus mengabdi dengan tekad dan semangat. Umat Hindu Bali gelar ritual setahun sekali Purnama Kapat di Pura Besaki. Umat Hindu Bali di Buleleng gelar upacara ngentek linggih usai pemugaran pura. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ya, perang selalu identik dengan senjata yang dapat melukai atau senjata yang membunuh lawan. Namun berbeda halnya dengan di Bali, hingga saat ini masih berlangsung perang dengan menggunakan senjata-senjata tradisional. Tapi perang ini bukan bertujuan untuk melukai ataupun membunuh, tetapi melestarikan tradisi. Nah, selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Bali Story berikut ini. Walaupun dikatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan berbudi pekerti, namun hingga saat ini perang antar umat manusia masih tetap berlangsung di beberapa belahan dunia. Tapi kalau perang di Bali itu berbeda. Di Bali, perang yang dimaksud bukan perang sungguhan, namun perang yang terdapat dalam tradisi mereka. Nah, di Bali hingga saat ini masih berlangsung beberapa tradisi yang cukup unik. Masing-masing tradisi mempunyai keunikan dari senjata perang yang digunakan. Senjata yang digunakan bahkan terkesan tidak lazim untuk sebuah peperangan. Yang pertama, ada perang api atau dikenal dengan istilah terteran atau siat geni yang masih berlangsung di Desa Pekraman Jasri, Kabupaten Karangasem. Tradisi ini menggunakan senjata prakpak atau daun kelapa kering yang dibakar. Tradisi ini berlangsung 2 tahun sekali, tepatnya pada hari pengerubukan atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Meskipun panas terkena semburan api, namun ratusan warga Jasri yang mengikuti tradisi tersebut nampak tetap bersemangat. Masih dari Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Adat Seraya, ada perang unik lainnya yang disebut Gebuk Ende atau Gebuk Seraya. Gebuk Ende berasal dari kata gebuk yang artinya memukul. Alat yang digunakan adalah rotan dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Sementara alat untuk menangkis disebut dengan ende. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terciptalah sebuah tarian gebuk ende yang secara turun-temurun terus dilestarikan hingga saat ini. Kemudian ada perang pandan di Desa Adat Tenganan. Perang yang satu ini menggunakan senjata dari duri daun pohon pandan yang dikenal cukup tajam. Disebut mekare-kare, tradisi perang pandan dilakukan oleh para pemuda dengan memakai kain adat Tenganan, bertelanjang dada, bersenjatakan sekat daun pandan berduri, dan perisai untuk melindungi diri. Tradisi ini berlangsung setiap tahun sekitar bulan Juni. Perang ini merupakan bagian dari ritual pemujaan masyarakat Tenganan kepada Dewa Indra. Sang dewa perang itu dihormati dengan darah, sehingga atraksi perang pandan dilakukan tanpa rasa dendam atau bahkan dengan senyum ceria, meski harus saling melukai dengan duri pandan. Bergeser sedikit ke barat ke Kabupaten Gianyar, ada perang dengan menggunakan sampian di Pura Samuan 3, Desa Bedulu, Belah Batu, Gianyar. Sampian adalah rangkaian janur yang digunakan dalam Banten atau persembahan. Sampian merupakan lambang senjata Dewa Wisnu dan senjata ini dipergunakan untuk memerangi adharma atau kejahatan. Selain simbol perang terhadap kejahatan, siat atau perang sampian juga untuk merayakan bersatunya berbagai sekte keagamaan Hindu di Bali.
Selanjutnya ada perang dengan menggunakan tipat atau ketupat dan bantal, sejenis pengenalan khas Bali yang berbentuk lonjong. Perang ini adalah sebuah ritual tradisi tahunan yang digelar sejak tahun 1337 oleh masyarakat lokal di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badu. Perang ketupat merupakan bentuk rasa terima kasih warga kepada Sang Hyang Widi atas panen, juga sebagai doa agar terhindar dari kekeringan. Kemudian ada perang kayu atau yang lebih dikenal dengan mekotek yang selalu dilakukan warga Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badu. Mekotek sendiri diambil dari kata tek-tek, yang merupakan bunyi kayu yang diadu satu sama lain. Di Kabupaten Bangli ada perang pelepah atau batang pisang di Desa Pegotan. Dalam tradisi ini, peserta perang dipersenjatai dengan pelepah pisang yang telah dipotong-potong sepanjang setengah meter. Tidak ada aturan yang baku dalam perang pepah biu yang digelar oleh masyarakat setiap November ini. Para pemain bebas menggebuki lawan dan memukul dengan senjatanya, yakni pelepah pisang. Di Klungkung, tepatnya di Banjar Timbrah, Desa Pakse, Bali, ada perang menggunakan sarana jempana. Jempana merupakan sarana yang digunakan oleh umat Hindu Bali untuk membawa atau mengusung benda-benda sakral seperti pratima. Tradisi perang jempana rutin dilakukan setiap 210 hari sekali, yaitu setiap hari Tumpek Kuningan. Perang dipercaya sebagai ritual cengkrama para dewa yang dilaksanakan saat perayaan Hari Raya Kuningan. Unjuk kekuatan alutsista hingga kekuatan prajurit TNI menghiasi upacara peringatan ulang tahun TNI ke-72. Liputan selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut selengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net.
Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Dimulai sejak Kamis pagi, unjuk kekuatan alutsista hingga kekuatan prajurit TNI menghiasi upacara peringatan ulang tahun TNI ke-72. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga bangga akan loyalitas TNI terhadap NKRI dan juga komitmen untuk tidak masuk ke ranah politik praktis. Berbagai atraksi ditampilkan Kamis pagi. Dari unjuk kekuatan dengan pemecahan 36 lapis beton, parade defile alutsista TNI, hingga latihan gabungan ketiga matra, darat, laut, dan udara. Semuanya memukau warga dan tamu undangan yang hadir di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Sempat tertunda 30 menit karena menunggu presiden yang terjebak macet, namun upacara peringatan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-72 digelar meriah dan gegap gempita. Dalam upacara ini, Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara meminta masyarakat bisa mencontoh komitmen dan dedikasi TNI yang loyal terhadap bangsa dan NKRI. Loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara. TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit dan tidak masuk ke kancah politik praktis. Rangkaian upacara yang berlangsung hingga 3 jam ini sangat menyedot perhatian ribuan masyarakat. Sesuai dengan tema Bersama Rakyat TNI Kuat, TNI berharap dukungan masyarakat dapat membantu para prajurit untuk melindungi kedaulatan NKRI. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Akibat macet, Presiden Joko Widodo harus berjalan sekitar 3 km menuju lokasi peringatan HUT TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Kemacetan ini terjadi karena antusias warga yang ingin melihat atraksi di peringatan HUT TNI ini. Ini dia iring-iringan Presiden Jokowi yang harus berjalan menembus kerumunan warga. Selain Presiden, nampak pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian ikut berjalan kaki ke lokasi acara. Sekitar 300 meter dari lokasi upacara, rombongan Presiden disambut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kasat Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana Ade Supandi, dan Kasau Marsikal Hadi Cahyanto. Akibat berjalan kaki, rombongan Presiden Jokowi terlambat sekitar 20 menit. Dan upacara peringatan HUT TNI ini dimulai mundur 30 menit. Puncak perayaan HUT TNI ke-72 berlangsung semarak di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Di sela acara, Presiden Jokowi dan juga Panglima TNI saling tegaskan komitmen politik bagi TNI. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI berlangsung meriah Kamis pagi. Unjuk kekuatan ditampilkan dari seluruh matra dalam bentuk latihan gabungan di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya berterima kasih kepada TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan setia menjunjung tinggi sumpah prajurit. Presiden juga menegaskan agar TNI tidak terjun ke politik praktis, sebuah pernyataan yang langsung ditanggapi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara, dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara.
yang tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit dan tidak masuk ke kancah politik praktis. Saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun, serta taat kepada atasan, yaitu Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. Sekali lagi, jangan ragukan TNI kesetiaannya. Jenderal Gatot akan pensiun dari kursi Panglima Maret mendatang. Sejumlah pihak memprediksi nama sang jenderal akan menghiasi kancah Pilpres 2019. Wacana tersebut santer lantaran beberapa langkah yang ia ambil belakangan terkesan politis. Pernyataannya Kamis siang lantas dapat menjadi pegangan soal komitmen Panglima TNI ke-16 ini untuk fokus mengabdi pada negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Gultor dari Kodam 9 Udayana berhasil melumpuhkan teroris dan membebaskan para sandera. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintas Imaji.
Gubernur dan Ketua DPRD Bali disandra teroris saat sedang menghadiri HUT TNI ke-72 di lapangan Niti Mandala Renon. Tim Gultor dari Kodam 9 Udayana berhasil melumpuhkan teroris dan membebaskan para sandera. Gubernur Bali dan Ketua DPRD Provinsi Bali Kamis pagi diculik oleh sekelompok teroris. Aksi penculikan dan penyanderaan tersebut berlangsung saat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-72. Mendapat info adanya penculikan dan penyanderaan, tim Gultor yang merupakan tim penanggulangan teroris dari TNI kemudian membuat skenario untuk membebaskan para sandera. Skenario awalnya adalah memenuhi permintaan teroris agar dikirimkan logistik wilayah. Saat itulah tim Gultor mulai melakukan aksinya melumpuhkan teroris. Tak hanya dari darat, tim Gultor juga menerjunkan pasukan dari udara menggunakan helikopter. Tim Gultor akhirnya berhasil melumpuhkan teroris dan membebaskan para sandera. Aksi ini merupakan simulasi penanganan teroris oleh Kesatuan TNI Kodam 9 Udayana saat peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-72 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar Kamis pagi. Simulasi juga memperlihatkan kepada masyarakat kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh anggota TNI. Selain simulasi melumpuhkan teroris, anggota TNI juga menunjukkan kemampuan bela diri pencak silat. Dalam usia TNI yang ke-72, Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI S. Tri Mulyono berharap satuan TNI dapat semakin kuat dan profesional. Ya, karena kita ada tugas, kita punya tugas pokok bahwa salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme. Kira-kira kita juga harus tetap memelihara profesionalisme kita. Pada tahun 2018, Kodam 9 Udayana akan menambah pasukan dengan melakukan pengembangan satuan. Salah satunya adalah membentuk Yon Armet serta Yon Arhanud. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Peringati Hari Jadi TNI ke-72, jajaran Kodam 9 Udayana perkenalkan alutsista kepada masyarakat. Masyarakat diajak berkeliling mengendarai kendaraan tempur milik Kodam 9 Udayana. Seperti inilah kedekatan anggota TNI dengan sejumlah anak-anak di atas kendaraan panser milik jajaran Kodam 9 Udayana. Mereka terlihat gembira bisa berfoto di atas kendaraan panser bersama sejumlah anggota TNI. Banyaknya kendaraan alutsista yang terparkir di seputaran lapangan Niti Mandala Renon Denpasar saat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI sangat menarik perhatian masyarakat. Warga sangat antusias untuk melihat lebih dekat kendaraan tempur TNI ini. Tak hanya melihat, warga juga diizinkan untuk masuk ke dalam kendaraan panser. Kesempatan ini pun tak dilewatkan oleh warga untuk bisa melihat alutsista milik TNI. Bahkan warga diajak berkeliling mengikuti parade kendaraan tempur milik TNI. Rasanya seru banget. Seneng bisa ngajak anak juga di acara ulang tahun TNI yang ke-72. Semangat. Ini baru pertama kali ya? Ya, baru pertama kali. Diajak sama anggota TNI untuk diajak naik banser. Berlangsung rutin setiap perayaan Hari Jadi TNI, Satuan Kodam 9 Udayana selalu mengajak masyarakat bisa melihat lebih dekat alutsista dan pasukan Kodam 9 Udayana. Ya, biar mereka tahu bahwa inilah kepercayaan yang diberikan rakyat kepada kita, pajak-pajak yang diterima, inilah untuk pembangunan TNI. Defile alutsista juga dimeriahkan dengan parade 4 konsensus dasar kebangsaan. Parade juga menampilkan berbagai keanekaragaman budaya, pakaian adat, tradisi dari masing-masing provinsi untuk menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Berkomitmen sebagai penjaga garda terdepan negara, kini tak hanya dilakukan kaum pria saja. Kaum wanita pun memiliki kemampuan dan kecakapan yang sama. Salah satunya adalah Sri Utami dari Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Ia menjadi satu-satunya yang mampu menerbangkan helikopter Bell 412. Pemberani, cakap menerbangkan helikopter, dan cekatan. Siapa bilang sebutan itu hanya untuk kaum pria? Kaum wanita pun memiliki kemampuan tersebut. Salah satunya Sri Utami. Tergabung dalam Skuadron 400 Wing Udara 1 Puspenerbal, ia menjadi satu-satunya pilot wanita yang mampu menerbangkan helikopter Bell 412 di Angkatan Laut. Kemampuannya didapat dengan kerja keras dan dedikasi. Bahkan awal masuk TNI, wanita asal Banyuwangi, Jawa Timur ini sempat mendapat pertentangan dari orang tuanya yang bukan berasal dari keluarga militer. Namun kini keteguhan hatinya berbuah manis. Ia mampu menyelesaikan pendidikan penerbangan selama 4 tahun di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL. Untuk jadi co-pilot saya dulu tugas Bintara 3,5 tahun, kemudian mendapat surat telegram untuk melaksanakan tes penerbang, kemudian dinyatakan lulus.
terus melaksanakan pendidikan selama 18 bulan. Kemudian untuk penerbangnya lulus, kami harus mengambil sekolah perwira selama 10 bulan. Untuk adik-adik di luar sana, khususnya para kaum wanita, tunjukkan kalau wanita memang hebat dan bisa melaksanakan tugas-tugas seperti laki-laki. Jalasweva Jaya Mahe. Berbeda dengan Utami, dokter TNI Angkatan Laut ini berasal dari keluarga militer. Sempat tak ingin mengikuti jejak keluarga, ia akhirnya memilih mengabdi bagi negara. Tak hanya itu, ia pun kerap turut ke lapangan dan memberikan sumbangsih nyata ke masyarakat di bidang kesehatan. Kalau misalnya sebagai dokter biasa, saya rasa nggak ada. Hidup saya pengen saya isi dengan sesuatu yang baru, pengen mengabdi kepada negara. Dan setelah mengikuti ini, saya bertemu banyak orang-orang hebat yang menginspirasi saya bahwa saya di sini karena negara, karena rakyat, dan saya mau memberikan itu kembali kepada rakyat dengan pengabdian saya. Terlibat dalam peringatan HUT TNI ke-72 menjadi momen pertama bagi mereka. Dedikasinya melayani rakyat dan negara sebagai penjaga garis terdepan lautan menjadi pembuktian, sekalipun mereka wanita. Afilaria, Folatua Harahap melaporkan untuk NET. Aksi heroik seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat ramai diperbincangkan di media sosial karena menolong wanita hamil korban kecelakaan. Aksinya ini diakui sebagai naluri prajurit TNI yang mengabdi pada masyarakat dan negara. Aksi Kolonel Artileri Pertahanan Udara Haris Sarjana ini ramai diperbincangkan di media sosial. Pada Rabu pagi, ia menolong seorang wanita hamil korban kecelakaan tabrakan beruntun di ruas tol Baros menuju gerbang tol Paster. Aksi heroik perwira menengah TNI Angkatan Darat ini spontan menuai pujian dari netizen. Kolonel Haris yang menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara, Hussein Arhanud Cimahi ini mengaku tulus melakukan penyelamatan ini. Sebagai prajurit TNI, selain tugasnya mengabdi kepada bangsa dan negara, namun juga tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk masyarakat. Kita sebagai warga negara, apalagi sebagai seorang aparatur negara, melihat korban, padahal kita mampu, padahal kita punya kekuatan, punya kesempatan, kalau tidak kita lakukan, alangkah dosanya kita. Kini, korban yang bernama Meli warga Cihanjuang, Cimahi telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Boromeus, Bandung. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Berikutnya kisah inspiratif prajurit TNI lainnya. Terkena ledakan granat saat melatih siswa 3 tahun lalu. Serka Marinir Siswadi harus kehilangan 2 telapak tangannya. Tak berputus asa, prajurit ini terus mengabdi dengan tekad semangat dan juga tangan bioniknya. Saya tidak mesal sama sekali karena apa? Resiko pekerjaan kita sebagai tentara, resikonya ada 3, 1 luka, 2 cacat seperti saya, dan 3 adalah meninggal. Tak ada kata putus asa. Semangat selalu berkobar di jiwa raga Serka Siswadi setiap hari. Termasuk saat lakoni pekerjaannya melatih siswa Bintara dan Tamtama di Pusat Diksarmil Kodiklatal Juanda, Jawa Timur. Lagi, diangkat. Siswadi merupakan pelatih dan instruktur lempar granat. Kegiatan ini pula lah yang sebabkan ia harus kehilangan 2 telapak tangan 3 tahun lalu. Sebagai manusia, tentu ia pernah trauma. Namun tak berlarut, ia justru jadikan peristiwa tragis yang menimpanya sebagai inspirasi dan motivasi. Saya membawa 90 siswa. Kemudian dari 90 siswa tersebut mendapat bagian 1 biji atau 1 buah granat untuk dilempar, dan granat tersebut tajam. Kemudian dari 90 tadi ada 3 yang tidak meledak. 6 bulan pasca kejadian, pria kelahiran Bojonegoro ini mendapat bantuan tangan bionik dari pimpinannya. Tangan palsu bekerja dengan syaraf motorik. Sokongan juga kebanggaan akan pengabdian memompa tekadnya. Siswadi terus berlatih menggunakan tangan kanan mekanik hingga akhirnya bisa melakukan hampir semua aktivitas seperti sedia kala. Naik sepeda motor bisa, makan bisa pakai tangan bionik. Terus ya kecuali yang aktivitas di air karena elektronik adalah musuhnya adalah air. Bukan hanya dalam profesi, kegiatan lain pun dilakoninya sendiri. Termasuk bermain bersama buah hatinya
juga menangani berbagai pekerjaan rumah. Siswadi tinggal bersama keluarganya di perumahan Kedung Kendo, Candi Sidoarjo. Serka marinir Siswadi sebenarnya bisa saja mengajukan pensiun dini. Gajinya dijamin akan tetap dibayar penuh, namun ia tidak mengambil opsi ini. Personel TNI dengan tangan bionik pertama di Indonesia ini memilih tetap mengabdi. Sebagai kepala keluarga bagi anak dan istrinya, juga sebagai prajurit negara. Mimpi saya ya, dalam keadaan seperti ini semoga bisa menginspirasi dan memberi edukasi baik siswa atau teman-teman rekan kerja agar lebih bekerja lebih giat lagi. Umat Hindu Bali gelar ritual setahun sekali Purnama Kapat di Pura Besaki. Upacara ini untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Umat Hindu Bali gelar ritual setahun sekali Purnama Kapat. Upacara permohonan keselamatan dan keberkahan ini terselenggara di Pura Besaki yang masuk area zona merah erupsi Gunung Agung. Upacara Purnama Kapat terselenggara Kamis pagi di Pura Besaki, Bali. Tak hanya dari kawasan Karangasem dan sekitarnya, persembahyangan diikuti pula oleh umat asal berbagai wilayah lain Pulau Dewata. Ritual berlangsung hikmat meski berlokasi di kawasan rawan bencana zona merah erupsi. Pura Besaki ini memang sangat dekat lokasinya dengan puncak Gunung Agung. Kira-kira hanya berjarak 6 km saja. Dari tempat saya berdiri sekarang ini, jika cuaca cerah, kita pun sebenarnya bisa melihat langsung puncak Gunung Agung tepat di belakang saya. Walaupun sudah masuk dalam zona merah, tetapi sejak pagi tadi, para warga desa Besaki ini tetap menggelar upacara Purnama Kapat. Nah, upacara ini dimaksudkan untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Upacara rampung Kamis siang, tak ada rasa takut, umat justru bersyukur bisa tetap menggelar dan melaksanakan ritual meski dalam kondisi darurat seperti ini. Keterangan daripada para pakar, kemudian dengan alat canggihnya, dan tetap kita berdoa bahwa senantiasa semogalah senantiasa kita diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Gunung Agung menyandang status awas sejak 22 September 2017. Hingga kini radius 12 km lerengnya ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Seiring dengan hal ini, lebih dari 100.000 warga masih harus mengungsi. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net.
Jamin keamanan pariwisata di Bali, Menteri Pariwisata kunjungi Pura Besaki yang berada di zona merah erupsi Gunung Agung. Menpar juga pastikan pemerintah siap tangani pariwisatawan jika Gunung Agung mengalami erupsi. Kamis siang, Menteri Pariwisata Arif Yahya mengunjungi Pura Besaki di Karangasem, Bali. Pura Besaki hanya berjarak 6 km dari kawah Gunung Agung dan masuk dalam zona merah erupsi. Kedatangan Menpar ini untuk menunjukkan pada para wisatawan jika Bali atau Karangasem khususnya masih kondusif dan aman untuk dikunjungi. Seluruh rekan-rekan dari industri pariwisata sudah menyiapkan segala sesuatunya. Namun tadi saya ingatkan juga informasi-informasi intelijen, informasi-informasi disaster recovery plan itu sebenarnya tidak untuk konsumsi publik. Senada dengan Menpar, beberapa wisatawan asing juga masih nyaman untuk datang ke Pura Besaki. Yeah, and I know, but I don't afraid because people here and we know it's not dangerous. It's a wonderful place, and we won't come in. It's next year, and it's a wonderful temple. It's wonderful temple. It's great. Sekitar 40.000 wisatawan dalam dan luar negeri datang ke Pulau Dewata setiap harinya. Menpar pastikan jika terjadi erupsi pada Gunung Agung, sistem pengantaran untuk wisatawan telah disiapkan ke bandara-bandara terdekat. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, tingginya jumlah pengungsi mencapai 150.000 jiwa lebih membuat masa tanggap darurat bencana diperpanjang hingga 16 Oktober mendatang. Kamis sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 16 Oktober mendatang. Sebelumnya masa darurat tanggap bencana pertama kali dikeluarkan 22 September lalu. Bertambahnya jumlah pengungsi hingga 150.000 jiwa lebih menjadi alasan utama perpanjangan masa tanggap darurat ini. Dalam masa perpanjangan ini, pemerintah daerah dihimbau agar segera memulangkan pengungsi yang masih berada dalam radius aman, yakni lebih dari 12 km. Dalam masa perpanjangan ini, pemerintah daerah dihimbau agar segera memulangkan pengungsi yang masih berada dalam radius aman, yakni lebih dari 12 km. Saat ini pengungsi bencana Gunung Agung telah tersebar di 427 titik pengungsian di Bali. Untuk pernyataan siaga darurat telah diperpanjang, bagaimana menghimbau masyarakat yang di luar 28 desa itu untuk segera kembali ke rumahnya masing-masing. Dan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur, dan memang ini juga untuk memudahkan penanganan pengungsi itu sendiri. Sementara pemerintah Kabupaten Karangasem mengaku anggaran tanggap bencana yang dimiliki saat ini masih minim, hanya 1,2 miliar rupiah. Ironisnya, anggaran tersebut hanya dapat digunakan setelah terjadinya erupsi. Misalnya hanya 1,2 miliar, dan itu pun bisa dipergunakan ketika gunung itu meletus. Sebelumnya pemerintah Provinsi Bali bersama BNPB telah menetapkan kawasan rawan bencana, di mana hanya 28 desa di sekitar Gunung Agung saja yang wajib mengungsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke topik lainnya. Umat Hindu di Bali Buleleng gelar upacara ngentek linggi usai pembogaran pura. Upacara ngentek linggi yang digelar Kamis pagi ini bertepatan dengan Purnama Kapat atau bulan purnama Sasih keempat. Mengawali upacara ngentek linggi, warga desa Sari Mekar Buleleng menggelar upacara Mepepade dan Nancep Sunari. Upacara ini merupakan upacara penyucian sarana upacara seperti kambing, angsa, ayam, dan bebek. Nantinya seluruh binatang yang telah disucikan ini sebagai bahan caru dipersembahkan ke hadapan Buta Kala. Dengan memasang sunari atau baling-baling bambu yang terbuat dari bambu, pertanda upacara ngentek linggi dimulai oleh warga Dadia Pasek Yalgal di Buleleng. Dipuput oleh Ida Pandita Nabe Manik Jayakerti, upacara ngentek linggi ini bertetapan dengan Purnama Kapat atau bulan purnama Sasi keempat. Dipercaya upacara ngentek linggi ini harus digelar usai umat Hindu melaksanakan pemugaran pura yang dilakukan secara swadaya. Menurut Ida Pandita Nabe Manik Jayakerti,
Upacara ngentek linggi ini ditandai dengan menanam panjadatu atau 5 unsur yang harus ditanam, seperti emas simbol Brahman, perunggu simbol Atman, besi simbol Karma Pala, baja simbol dari reinkarnasi, serta mirah merupakan simbol terhadap moksa. Upacara ngentek linggi di Pura Pasak Gel-Gel Pegatepan Desa Sari Mekar Buleleng ini merupakan pura terah dari keturunan Pasak yang berpusat di Kabupaten Kelungkung. Semerajan ada kawitan, nah itu strukturnya ada kawitan seperti yang sekarang ini namanya Pura Kawitan. Salah satu terah, salah satu sorok dari berbagai klan yang ada di Bali. Makanya membangun suatu pura kawitan adalah tempat untuk memuja leluhurnya di tempat suci yang disucikan ini. Maka daripada itu membuat suatu pura, suatu merajan, suatu pura kawitan, maka itu wajib ya untuk diupacarai seperti yang namanya ngentek linggi. Umat Hindu di Bali meyakini upacara ngentek linggi ini merupakan salah satu upacara terbesar untuk menyakralkan pura sebagai tempat beristananya Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebagai penutup upacara wajib ditampilkan tarian topeng Sidakarya. Warga pun berebut beras sebagai ungkapan rasa syukur atas lancarnya upacara yang digelar selama sebulan penuh. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Film Pengabdi Setan yang baru saja dirilis di hari pertama penayangannya ternyata sudah ditonton ribuan orang. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Reza Sumendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET.
Nah, pecinta film horor pasti sudah tahu film terbaru garapan sutradara Joko Anwar, Yap Pengabdi Setan. Film yang baru dirilis beberapa saat yang lalu ini di hari pertama penayangannya ternyata sudah ditonton 91.000 orang. Wow! Film horor Indonesia karya sutradara Joko Anwar Pengabdi Setan tayang di bioskop mulai Kamis kemarin. Film yang menggandeng rumah produksi Rapi Film ini merupakan remake atau dibuat ulang dari film dengan judul yang sama yang rilis tahun 1980 lalu. Habiskan mereka! Ibu! Meski membuat ulang, tak serta-merta film ini mencontek alur cerita film sebelumnya. Joko Anwar sebagai sutradara memberikan cerita dan efek yang lebih segar dan bisa diterima masyarakat saat ini, meski tetap berlatar belakang tahun 80-an. Orang mati nggak bahaya. Film bercerita tentang kisah ibu yang menderita sakit aneh selama 3 tahun. Setelah kematian ibunya, anak-anak merasa arwah ibu datang untuk menjemput mereka. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Animo masyarakat cukup tinggi. Baru 1 hari ditayangkan, film sudah disaksikan 91.070 penonton di seluruh Indonesia. Tak cuma ketakutan, mereka juga terhibur dengan film ini. Seru banget sih, kayak bikin deg-degan gitu, dapat banget klimaksnya. Filmnya serem banget sih, dan akhir ceritanya nggak ketebak banget. Bagus banget, bener-bener semuanya kayak lucu, sedih, serem, semua jadi satu. Joko Anwar mengaku tidak fokus pada jumlah penonton, melainkan bagaimana penonton dapat terpuaskan dengan film garapannya ini. Harapan gue sih sebenarnya bisa bikin film yang bagus, yang tidak mengecewakan fans film yang asli tahun 81 itu, dan tidak mengecewakan fans film horor. Dan kemarin sudah diputar di gala premier, alhamdulillah dapat standing ovation. Salah satu pemain yang tampil total ialah Tara Basro. Ia menjadi Rini, kakak perempuan yang diganggu arwah ibunya sendiri. Nggak cuma menyuguhkan kaget-kagetan, serem-sereman, tapi juga it gives you an enjoyable ride di filmnya sendiri gitu. Menghabiskan waktu syuting 18 hari, film ini termasuk film yang diproduksi dengan biaya rendah, yaitu 2 miliar rupiah. Nurni Sarafina, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita beralih ke mancanegara. Di Jenewa, Swiss ada pertunjukan boneka raksasa yang persiapannya memakan waktu 2 hingga 3 tahun. 2 boneka raksasa setinggi lebih dari 7 meter ini tak hanya diarak namun juga beratraksi seru. Seniman teater jalanan Perancis Royal Deluxe pamerkan La Saga des Giants. 2 boneka raksasa dibawa ke jalan pada Jumat kemarin. Sosok ini adalah nenek berumur 83 tahun di atas kursi roda dan anak perempuannya berusia 5 tahun diarak keliling kota sambil menikmati sebuah permen lollipop. Awalnya warga Jenewa skeptis dengan penampilan giant puppet ini, namun belakangan pertunjukan ini banyak diapresiasi. Bahkan diperkirakan 1 juta warga menonton 3 hari pertunjukan Royal Deluxe ini. Je crois que c'est ça en fait, c'est les yeux, le regard, quand tout d'un coup elle tourne la tête et qu'elle vous regarde, on ne s'attend pas, on dirait qu'elle est humaine. C'est un peu comme Pinocchio en vrai. Panitia pertunjukan La Saga des Giants butuh persiapan 2 hingga 3 tahun. Royal Deluxe yang didirikan oleh Jean-Luc Corpult pada tahun 1973 telah tampil di beberapa kota di seluruh dunia seperti London atau Montreal. Selanjutnya dari Moskow, Rusia, ribuan cosplayer pamerkan kostum terbaik mereka di ajang Comic-Con. Mereka tampil dengan menggunakan kostum-kostum tiruan dalam game online, film, hingga komik. Ratusan ribu cosplayer berkumpul di ajang Comic-Con Rusia minggu kemarin.
Tampil dengan kostum menarik, mayoritas cosplayer kenakan kostum tiruan seperti tokoh-tokoh dalam beberapa game online, film, dan komik. Ada yang menjadi ikon dalam games Warlock. Ada pula monster bertanduk Taurai yang menyeramkan. Tokoh Geralt dalam games The Witcher 3, hingga tokoh-tokoh dalam film The Assassin's Creed. Di sini selain jadi ajang berkumpul cosplayer, banyak pula kritikan dan masukan yang diberikan kepada mereka agar bisa tampil lebih menarik di ajang cosplay tingkat dunia. Как бы народ такой с критикой, то есть у нас так могут хорошенько. Для кого-то это мотивация, для кого-то это наоборот. Кто-то пересмотрит свой косплей, переделает, лучше сделает. Кто-то вообще возьмет другое, что-то сделает. Уровень, соответственно, растет с каждым годом. Это видно не только по нашим фестивалям, но и по европейским, когда туда приезжает уже там не 1, 2, 3 наших косплеера, а, например, 10, да, там, грубо говоря. Festival tahunan ini digelar di Moskow. Jadi ajang keempat kali yang baru digelar, Comic-Con didedikasikan untuk industri game yang sedang berkembang. Отлично, все нравится, куча стендов, хорошая атмосфера, все здорово. Digelar selama 4 hari, ajang ini sukses menarik perhatian lebih dari 160.000 orang. Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan kami hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Slow Project. Band ini bergenre reggae dan akan bawakan lagu dengan judul Slow-Slow Aja. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayangkan Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Asiknya diselo-seloin. Aku mau selo-selo aja, biar enak, enaknya diselo-seloin. Yang ku suka yang selo-selo aja, biar nikmat, nikmatnya diselo-seloin. Dan ku ingin selo-selo aja, biar lama diselo-seloin aja. Selo-selo aja bro, gak usah buru-buru. Selo-selo aja bro, gak usah cepat-cepat.